Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Ikram dengan NIM A1C322003. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan UTS agama, yang dimana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Integrasi ilmu tidak hanya sekedar menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum saja, akan tetapi integrasi ilmu merupakan sebuah upaya untuk menyatukan ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan ilmu umum sebagai tamuan hasil pemikiran manusia. Integrasi ilmu tersebut harus dengan prinsip tidak mengucilkan keagungan wahyu dan tidak mengucilkan manusia itu sendiri sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Integrasi ilmu dan iman adalah penyatuan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu lain sehingga ilmu tersebut tidak saling bertentangan. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama yang lain. Iman didefinisikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, soal yang kedua menjelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan iptek untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian Muslim kepada Allah dan mengembangkan amanat Halifatullah atau wakil Allah di muka bumi untuk menghidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Maka hubungan antara agama Islam dan iptek adalah tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain, yang mana agama menjadi dasar dan iptek mendasari penghayatan akan Islam itu sendiri. Didasari oleh banyak kaum bahwa pendidikan Islam tertinggal dalam pengembangan iptek karena banyak umat Islam yang meninggalkan pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya ialah karena banyak umat Muslim yang terlibat konflik internal, yaitu konflik politik dan ideologi. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam mensejahterakan umat atau masyarakat madani. Masyarakat madani atau yang biasa disebut dengan civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta maju dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani dikenal dengan sebagai istilah al-mujtama' al-madani. Kemudian di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society
Adapun pesan umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antara umat beragama, menimbulkan sikap saling toleransi antar umat beragama, kemudian saling pengertian antara umat beragama, serta menumbuhkan sikap demokratis. Kemudian bagaimana menurut saya, sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang melandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjadi politik hukum yang harmonis. Jadi menurut saya itu Islam dan kebangsaan di Indonesia itu sudah sejalan, dikarenakan Indonesia itu sudah di dalam Pancasila itu sudah disebutkan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa, di mana di situ mewajibkan Indonesia itu mewajibkan untuk mempunyai Tuhan, yang dimana agama Islam yaitu kita mempunyai Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada Indonesia itu sudah sejalan, dikarenakan kita punya hak dengan agama kita. Untuk yang selanjutnya yaitu jelaskan menurut pendapat saya secara singkat pentingnya seorang muslim mempelajari agama. Menurut saya seorang muslim itu sangat wajib untuk mempelajari agama, dikarenakan agama itu sangat penting. Kita bisa belajar sholat itu wajib hukumnya. Jadi jikalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, sedangkan kita tidak mempelajari ajaran Islam. Kita bisa mempelajari sholat, kemudian mengaji. Untuk mengaji tersebut bisa menambahkan pahala. Kemudian ada puasa itu juga wajib dilaksanakan. Jikalau kita tidak belajar, gimana kita mau paham tentang agama kita sendiri? Baiklah, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.